ข่าวด่วนล่าสุดนะฮะว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศนะฮะว่ามีเรือที่ผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยภาพนี้ก็ปรากฏออกมาครับคุณผู้ชมเรือลำนี้เป็นเรือที่มีธงชาติไทยประดับอยู่นะฮะตัวหนังสือเขียนว่ามายุรีนารีแบงคอกนะฮะจากประเทศไทยHalo, salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya dan semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan langkah balasan yang sangat ekstrim atas eskalasi militer yang terjadi di kawasan tersebut. Pemicu utama penutupan ini adalah serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target situs militer strategis milik Iran pada tanggal 28 Februari 2026 Sabtu pagi. Serangan tersebut menyasar fasilitas nuklir serta sistem rudal balistik Iran dan juga menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Setelah peristiwa itu, sisa kepemimpinan Iran segera mengumumkan penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk aksi balasan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Amerika dan Israel, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. War that spread to multiple countries, thousands of targets hit, but now the focus is on one tiny 24-mile stretch of water, the Strait of Hormuz, and the giant implications it has for the global economy. Iran is saying, expel Israeli and American ambassadors, you can use the straits. Donald Trump says that ships should just show a bit of guts and go through it. Harga minyak mentah global langsung melonjak tajam. Krisis bahan bakar mulai dirasakan di berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, serta sejumlah negara di Eropa yang sangat bergantung pada jalur Selat Hormuz. Selain itu, gangguan besar juga terjadi pada sistem logistik dan rantai pasok global. Menurut laporan terbaru, diperkirakan lebih dari 1.000 kapal kini tertahan atau berhenti beroperasi di kawasan Timur Tengah akibat penutupan Selat Hormuz. Sekitar 20.000 pelaut dilaporkan terjebak di atas kapal-kapal tersebut dalam kondisi penuh ketidakpastian. Peristiwa terbaru bahkan melibatkan kapal kargo dari Thailand yang dihantam rudal Iran saat melintas Selat Hormuz. Kapal kargo milik perusahaan Thailand bernama Mayurenare dilaporkan menjadi sasaran serangan ketika sedang melintasi jalur krusial tersebut. Saat itu kapal tengah berlayar dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju India. Kapal tersebut membawa 23 anak buah kapal. Dilaporkan 3 ABK hilang akibat serangan tersebut, sementara 20 orang lainnya berhasil diselamatkan. Pihak Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa kapal tersebut diserang karena tidak menghiraukan peringatan berulang dari Angkatan Laut Iran. Iran juga mengklaim kapal Thailand itu melintas secara ilegal di Selat Hormuz tanpa memperoleh izin transit dari otoritas Iran. ข่าวด่วนล่าสุดนะฮะว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศนะฮะว่ามีเรือที่ผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยคือต้องย้อนอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมนิดเดียวนะฮะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีข่าวว่าทางอิหร่านได้เดินหน้าในการวางทุ่นระเบิดนะที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก็สวนทางกับสถานการณ์ว่ามันเหมือนจะจบแล้วแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วภาพนี้ก็ปรากฏออกมาครับคุณผู้ชมเรือลำนี้เป็นเรือที่มีธงชาติไทยประดับอยู่นะฮะตัวหนังสือเขียนว่ามายุรีนารีแบงคอกนะฮะจากประเทศไทยนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าเรือลำดังกล่าวนะฮะคุณผู้ชมมีลูกเรือทั้งสิ้น23 คนด้วยกันนะครับล่าสุดเนี่ยยังคงมีผู้สูญหายนะฮะคือเขาได้ทำการสละเรือเป็นที่เรียบร้อยนี่คือช่องแคบฮอร์มุสนะครับคุณผู้ชมครับด้วยความกว้างเพียงแค่33 กิโลเมตรเท่านั้น 20% ของน้ำมันโลกนั้นออกจากเส้นทางดังกล่าวนะครับ Insiden ini memicu kemarahan publik Thailand.
Banyak warga Thailand meluapkan kekecewaan mereka di media sosial dan hubungan kedua negara pun memanas secara drastis. Pemerintah Thailand bahkan memanggil duta besar Iran di Bangkok untuk menyampaikan protes keras serta menuntut pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Berbeda nasib dengan dua kapal tanker milik Indonesia. Pertamina International Shipping berhasil keluar dari zona konflik di Timur Tengah. Dua kapal tersebut adalah Peace Rinjani dan Peace Paragon. Kedua kapal tersebut sebelumnya sempat berada di kawasan konflik, namun kini berhasil melanjutkan pelayaran dengan aman. Sementara itu, dua kapal lainnya masih berada di kawasan Teluk Arab dan menunggu situasi yang lebih aman sebelum melintasi Selat Hormuz. Seperti yang diketahui, hanya China dan Rusia yang secara terbuka mendapatkan jaminan keamanan dari Iran. Para ahli militer menilai hal ini karena kedua negara tersebut merupakan sekutu utama Iran yang kerap membela Iran di panggung internasional. Dalam konflik terbaru dengan Amerika dan Israel, China dan Rusia juga disebut memberikan dukungan berupa informasi intelijen, bantuan finansial, hingga komponen teknologi rudal kepada Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran bahkan menyatakan bahwa negara-negara lain yang ingin mendapatkan kebebasan penuh melintas seperti China dan Rusia harus mengusir duta besar Amerika dan Israel dari negaranya. Meski demikian, Iran tetap memandang Indonesia sebagai sahabat baik yang menjalankan diplomasi aktif dan seimbang. Tanpa harus mengusir duta besar Amerika, Indonesia dinilai masih berpotensi mendapatkan perlakuan khusus seperti China dan Rusia. الله اکبر الله اکبر انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس درود بر جمهوری اسلامی ایران رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Di tengah ketegangan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, melakukan komunikasi langsung dengan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk menegaskan posisi Indonesia yang netral dalam konflik ini. Langkah diplomasi tersebut membuat kapal-kapal Indonesia tidak dianggap sebagai ancaman keamanan oleh Iran. Ada beberapa perbedaan mendasar yang membuat posisi Thailand tidak seberuntung Indonesia dalam menghadapi situasi di Selat Hormuz. Thailand secara resmi merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Pada tahun 2003, Amerika bahkan menetapkan Thailand sebagai sekutu utama non-NATO. Status ini memberikan Thailand akses istimewa terhadap pelatihan militer, alutsista canggih, serta kerjasama keamanan dengan Amerika. Selain itu, Thailand juga memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat dengan Israel yang telah terjalin sejak tahun 1954. Karena itulah, Thailand dinilai akan lebih sulit melobi Iran. Meskipun Thailand dan Iran memiliki hubungan diplomatik, kedua negara tetap saling curiga dan waspada. Sebaliknya, Iran melihat Indonesia sebagai sahabat yang strategis di dunia Muslim, sebuah negara saudara yang jauh namun sangat dihormati. Iran juga menghargai posisi konsisten Indonesia yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia dan Iran telah menjalin sejumlah kerjasama di bidang teknologi militer, termasuk rencana transfer of teknologi, produksi bersama drone, serta kerjasama pendidikan militer, dan berbagai bidang strategis lainnya. Sampai di sini, lulikannya temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.